Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Mahfud. Saya Devi Muratul Hasanah. Saya Dian Destayana. Saya Dewan Benita. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami tentang Islam yang berada di Brunei Darussalam. Jadi saya akan membacakan materi kami tentang masuknya Islam di Brunei Darussalam. Agama Islam diperkirakan telah lama tersebar di Brunei. Pada tahun 1511 Malaka telah jatuh ke tangan Portugis. Mulanya Portugis menumpukan kepentingan wilayahnya kepada semenanjung Tanah Melayu dan Selat Malaka. Tetapi pada tahun 1526 berikutan dengan tercapainya satu perjanjian perniagaan dengan Brunei, Portugis telah membuka perniagaan di Brunei. Pada masa itu, Brunei telah menjadi tempat persinggahan para pedagang di sepanjang lalu lintas perkapalan Malaka dan Ternate. Menurut riwayat Cina, pada tahun 1977, Raja Puni telah mengantar utusannya ke Cina yang diketuai oleh Kuyali, Kadi Kasim, dan Syekh Noh. Ini membuktikan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh orang berpengaruh di Brunei. Dalam sejarah Cina, dicatatkan bahwa 1370 Brunei, pada masa itu rajanya bernama Mahamosya, Sultan Muhammad Shah, telah mengantar utusan ke Cina dengan membawa sepucuk surat menggunakan tulisan khat yang bentuknya sama dengan tulisan Uyghur, tulisan orang Islam keturunan Turki yang mendiami daerah Uyghur. Berdasarkan data di atas, dipercaya agama Islam telah masuk ke Brunei jauh sebelum tahun 1368 sesudah awak alat Beatatar Sultan Muhammad Shah. Islam barulah menjadi agama resmi bagi seluruh negara. Disebutkan juga oleh riwayat Cina bahwa utusan Cina yang diketuai oleh seorang Islam bernama Cheng Ho yang datang ke Brunei pada 1405 mendapati bahwa di Brunei telah ada kerajaan Islam dan keluarga raja tersebut disebutnya dengan sebutan Pengiran. Pengganti Sultan Muhammad Shah adalah Patih Berbai yang setelah diangkat menjadi sultan bergelar Sultan Ahmad. Menurut Salasilah Raja Brunei, Sultan Ahmad kemudian digantikan oleh menantunya Sultan Syarif Ali yang berasal dari Taif, seorang keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Hasan. Beliau kawin dengan putri Sultan Ahmad bernama Putri Rana Kesuma. Setelah Sultan Ahmad wafat, Sultan Syarif Ali diangkat menjadi sultan ketiga dengan gelar Sultan Berkat. Yang perlu dicatat dari Sultan Syarif Ali adalah bahwa beliaulah yang sebenarnya menanamkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Syafi'i. Selain itu, beliau pula yang menentukan arah kiblat yang betul karena ajaran Islam sebelumnya banyak bercampur dengan ajaran Hindu dan Sultan Syarif Ali wafat pada 1432 dan digantikan oleh putra baginda bernama Sultan Sulaiman. Keturunan Sultan Syarif Ali inilah yang melahirkan keturunan Sultan dan Raja Brunei sampai hari ini. Dua dari peletak asas dan pembangunan Kesultanan Brunei yang berpengaruh adalah Sultan Sulaiman dan Sultan Bolkiah. Di bawah pemerintahan Sultan Bolkiah itulah Brunei mencapai masa kegemilangan. Era keemasan ini berlanjut selama beberapa waktu hingga kedatangan pengembara-pengembara barat seperti pelaut berbangsa Portugis, Ludovico de Vartema dan Antonio Pigafetta yang banyak menceritakan masa keemasan Brunei. Adapun nama-nama sultan yang pernah menguasai Kesultanan Brunei adalah sebagai berikut: Sultan Muhammad Shah, Sultan Ahmad, Sultan Syarif Ali, Sultan Sulaiman, Sultan Bolkiah, Sultan Abdul Qahar, Sultan Saiful Rijal, Sultan Shah Brunei, Sultan Muhammad Hasan, Sultan Abdul Jalilul Akbar, Sultan Abdul Jalilul Jabbar, Sultan Haji Muhammad Ali, Sultan Abdul Hakul Mubin, Sultan Muhyiddin, Sultan Nasaruddin, Sultan Hussein Kamaluddin, Sultan Muhammad Alauddin, Sultan Omar Ali Saifuddin, Sultan Muhammad Tajuddin, Sultan Muhammad Jamalul Alam, Sultan Muhammad Kanzul Alam, Sultan Muhammad Alam, Sultan Omar Ali Saifuddin II, Sultan Abdul Mumin, Sultan Hasim Jalilul Alam
Mu'tamaddin, Sultan Muhammad Jamilul Alam, Sultan Ahmad Tajuddin, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin III, Sultan Haji Hasan al. Banyaknya penyebar-penyebar Islam dari Brunei di wilayah Filipina Selatan, kemegahan Sultan Bolkiah, dan perkembangannya perdagangan telah menyebabkan cemburu dan iri hati penguasa Spanyol di Manila. Itulah di antara penyebab kolonial Spanyol di Manila mengirim sepucuk surat kepada Sultan Saiful Rijal yang isinya selain menuduh Brunei menghasut orang-orang Islam di Filipina untuk memberontak terhadap kekuasaan Spanyol, meminta paksa agar diizinkan menyebarkan agama Kristen di Brunei. Tentu saja, Sultan Saiful Rijal Berang tidak menolak keras isi surat tersebut. Akibatnya, Spanyol pada April 1578 mengirim armada laut ke Brunei dengan maksud menundukkan dan menguasai Brunei. Tetapi ternyata Sultan Saiful Rijal berhasil mematahkan serbulan armada laut Spanyol tersebut, sehingga mereka kembali ke Manila dengan tangan hampa. Pemerintahan negara Brunei sebagaimana tercatat dalam Kanon Brunei dan pernah dijalankan sebelum menyebar luasnya sistem atau gaya pemerintahan ala Barat atau Inggris adalah suatu pemerintahan yang terdiri dari sultan, jemaah perunding, dan penasehat, yaitu duli-duli wajir, pengiraan bendera, pangeran Digadong, pangeran Temenggong, pangeran Pamanca, kadi besar, dan beberapa orang ceteria atau sebutan orang Melayu untuk satria. Dimulai pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Hasan, Brunei mempunyai pemerintahan yang berbentuk piramida dengan sultan berada pada puncaknya, sedang di bawahnya adalah 4 orang wajir, yakni Pangeran Bendahara, Pangeran Digadong, Pangeran Temenggong, dan Pangeran Pamanca. Di bawah para wajir terdapat 60 orang ceteria yang terdiri dari seorang perdana ceteria, 4 kepala ceteria, 8 ceteria besar, 16 ceteria penalasan, dan 32 ceteria damit. Ceteria adalah jawatan tertinggi selepas wajir dalam susunan hierarki pemerintahan di Brunei. Gelar ceteria ini adalah anugerah dari sultan kepada mereka yang keturunan atau berdarah raja. Oleh karena itu, rakyat biasa tidak boleh diberi gelar. Jadi kesimpulannya, Asia Tenggara merupakan salah satu dari 7 wilayah peradaban Islam lainnya yang terdiri dari wilayah peradaban Islam Arab, Islam Persia, Islam Turki, Islam Afrika, Islam anak benua India, dan terakhir adalah wilayah peradaban Islam yang disebut Western Hemisphere. Islam masuk di kawasan Asia Tenggara melalui cara damai dan ramah serta toleran selama berabad-abad. Berbeda karakteristik dengan Islam di kawasan lain, terutama di wilayah Timur Tengah yang penyebarannya melalui perang atau penaklukan. agama Islam diperkirakan telah lama tersebar di Brunei. Pada tahun 1511, Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Mulanya, Portugis menumpukan kepentingan wilayahnya kepada semenanjung Tanah Melayu dan Selat Melaka. Tetapi pada tahun 1526, berikutan dengan tercapainya suatu perjanjian perniagaan dengan Brunei, Portugis telah membuka perniagaan di Brunei. Pada masa itu, Brunei telah menjadi tempat persinggahan para pedagang di sepanjang lalu lintas perkapalan Melaka. Jadi sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum